Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mr. Ferry pada pelajaran fisika. Pada saat ini kita akan membahas tentang materi gelombang bunyi bagian pertama. Oke, sebelum belajar sebaiknya kita berdoa dulu menurut ajaran agama masing-masing. Semoga materi yang kita terima pada hari ini berjalan dan dapat diterima 100%, diserap 100%. Bismillahirrahmanirrahim. Gelombang bunyi bagian pertama. Kita ketahui bahwa bunyi itu termasuk gelombang menurut bentuknya termasuk gelombang longitudinal, dan menurut medium itu termasuk gelombang mekanik. Jadi dia itu merambat membutuhkan pelantara. Syarat terjadi bunyi itu harus ada namanya sumber bunyi, harus ada zat pelantara, dan harus ada pendengar. Kalau ketiga itu tidak ada, maka tidak akan terjadinya suatu bunyi. Bunyi itu merambat ketika pada suatu sumber bunyi yang dipancarkan merambat, dia masuk ke dalam gendang telinga, tulang telinga masuk ke dalam, kemudian di dalam gendang telinga itu ditangkap dan dilanjutkan ke saraf pendengaran, masuk ke dalam. Nah, getaran-getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi merupakan molekul-molekul atau medium-medium yang bergetar dan masuk ke dalam selaput gendang telinga. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat di sini batas pendengaran manusia itu 20 Hz sampai 20.000 Hz. Di sini ada yang namanya pendengar manusia, ada namanya ultrasonik, audiosonik, kemudian ada namanya ultrasonik. Kita lihat masing-masing. Nah, di sini infrasonik itu frekuensinya kurang dari 20 Hz. Audiosonik itu antara 20 Hz sampai 20 kHz. Ya, di sini 20 Hz sampai 20 kHz. Kalau ultrasonik itu lebih besar dari 20 Hz. Batas pendengaran manusia ingat antara 20 Hz sampai 20.000 Hz atau 20 kHz. Kalau kurang dari itu manusia tidak bisa mendengar, atau lebih besar dari itu manusia juga tidak bisa mendengar. Kita lihat sekarang macam-macam binatang yang di bawah 20 Hz, yaitu jangkrik dan anjing. Sedangkan kalau di atas 20.000 Hz yaitu kelawar dan anjing. Nah, jadi anjing itu bisa mendengar di bawah dan di atas, ya, bisa mendengar dia. Kemudian yang bisa memancarkan lebih besar dari 20 Hz itu adalah kelelawar. Cepat lambat bunyi itu tergantung dari suhu zat pelantara dan medium zat pelantara tersebut, atau disebut dalam kerapatan materi pada benda tersebut. Kita lihat di sini, suhu itu kecepatan tergantung pada suhu. Jadi semakin tinggi suhu, maka yang terjadi kecepatan yang mengalir semakin besar. Ya, di sini dapat dilihat pada suhu 0 derajat Celcius. 0 derajat Celcius di sini kecepatannya itu adalah 331 meter per second. Sedangkan kalau 100 derajat atau 1000 derajat Celcius kecepatannya 700 meter per second. Lanjut. Nah, kita lanjutkan lagi. Kalau misalnya pada medium sama-sama pada suhu 0 derajat Celcius. Pada medium, pada 0 derajat Celcius, pada zat padat lebih besar kecepatannya pada zat cair atau pada gas. Jadi padat itu termasuk sangat besar. Jadi pada udara atau H2O di sini, ya, pada udara kecepatannya pada suhu 0 derajat Celcius 331 meter per second. Sedangkan pada air adalah 1435. Pada besi 5130. Jadi semakin rapat suatu zatnya itu, kecepatannya itu semakin besar, semakin rapat. Nah, sekarang kuat atau nyaringnya suatu nada. Kuat nyaringnya suatu nada itu dipengaruhi namanya amplitudo. Jadi semakin besar amplitudo, semakin nyaring bunyi tersebut. Dilihat di sini pada amplitudo A, di situ lebih besar dari amplitudo B. Artinya di sini A itu mempunyai kekuatan atau daya nyaring itu lebih besar nadanya daripada B. Sekarang bagaimana dengan frekuensinya? Pada frekuensinya
pada bagian pertama frekuensi nada, semakin rapat suatu gelombang, maka frekuensinya itu semakin besar. Karena frekuensi itu dia dengan panjang gelombang itu berbanding terbalik. Jadi semakin rapat ini suatu panjang gelombang, semakin banyak frekuensinya semakin besar. Jadi frekuensi dilihat di sini. Di sini lihat bahwa pada bagian atas ini ada 11,5 panjang gelombang, sama-sama panjang L. Sedangkan pada yang bagian bawah ini ada cuma 2L. Oke, dilanjutkan. Kita lihat di sini. Nah, masih ada coret-coretan yang tadi. Ya. Kita lihat pada dawai sekarang, pada dawai dirumuskan oleh F sama dengan V per lambda, mu sama dengan M per L, sedangkan V sama dengan F per mu. F nih, ini F per mu. Nah, artinya frekuensi itu berbanding lurus terhadap kecepatan. Jadi semakin besar kecepatan, frekuensi juga semakin besar. Di sini lihat pada nada dasar pertama, L-nya itu setengah lambda. Ya, L-nya setengah lambda. Sehingga kalau kita balik, lambda itu sama dengan 2L. Kalau dimasukkan seperti ini, rumus di atas yang atas, maka P lambdanya diganti adalah P per 2L. Ya, artinya di sini F itu sama dengan setengah P per lambda. Pada bagian kedua, pada nada atas kedua, ini F sama dengan V per L karena di sini satu panjang gelombang. Sedangkan pada bagian nada atas ketiga, nada atas kedua, maaf, di sini ada 3 per 2 lambda atau setengah. Berarti kalau kita balik, lambda sama dengan 2 per 3 L. Maka kalau kita rubah, masukin ke dalam persamaan di atas, lambdanya diganti, maka F sama dengan 3P per L. Dan seterusnya yang bagian bawah. Di sini L adalah 2 lambda, maka kalau dibalik lambda sama dengan setengah L, ya. Oke, jadi perbandingan antara frekuensi mereka masing-masing adalah pada nada dasar, pada nada atas 1, pada nada atas kedua dan ketiga adalah 1 banding 2 banding 3 banding 4. Nah, ini dia harus tahu bahwa kalau pada dawai perbandingannya 1 banding 2 banding 3 banding 4. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh pada dawai. Sebuah dawai panjangnya 1 meter ditegangkan dengan gaya 100 Newton. Massa dawai itu 1,6 gram. Tentukan frekuensi nada atas pada nada dasar dan nada atas kedua. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat bahwa pada masing-masing kita lihat diketahuinya dulu. Iya, kita lihat diketahui. Dawainya itu panjangnya L-nya adalah diketahui L sama dengan 1 meter. Kemudian massa itu adalah 1,6 gram, itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 3 kg dibagi 1000. Kemudian gayanya F itu adalah 100 Newton. Nah, ditanya frekuensi nada dasar dan frekuensi nada kedua. Oke, jawab ya. Kita ketahui jawab bahwa kalau perbandingan FO, F1, F2, F3 itu tadi batasnya adalah perbandingannya 1 banding 2 banding 3 banding 4. Berarti nada dasar itu adalah perbandingannya ini, harus ditahu ya. Oke, kita masukin di sini. Pertama kali kita cari F dulu. Kita cari V. V itu rumusnya apa? V sama dengan akar apa? F per mu. Mu-nya itu kita cari. Mu itu adalah M per L. Nah, M-nya udah dapat berapa M-nya? 1,6 kali 10 pangkat min 3 dibagi L-nya itu 1. Berarti mu-nya itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 3 kg per meter. Kita masukin di sini, maka V sama dengan akar F-nya itu adalah 100, 10 pangkat 2 dibagi
1,6, langsung aja 16 ya. Kalau dikali 16 itu berarti kalau dijadiin 16 itu berarti maju ke depan 10 pangkat 16 kali 10 pangkat min 2 ya. 16 kali 10 pangkat min 2. Berarti ini adalah coret, nggak bisa naikin ke atas. Berarti V sama dengan 10 pangkat 4 per 16. Diakarin itu berarti diakarin berapa diakarin? Berarti V nya itu adalah 1/4 kali 10 pangkat 2 ya. 1/4 kali pangkat 2. 100 bagi 4 itu berarti berapa? 25 meter per second. V nya 25. Oke, kita lanjut di V nya 25. Ingat rumus F itu apa tadi? F sama dengan V per lambda ya. Nah, kita lihat di sini berapa panjangnya. Nah, kita lihat bahwa V nya itu 25, lambdanya itu 2 mempunyai panjang 1 ditegang. Nah, di sini lambdanya itu kita lihat berarti ambil aja satu di sini. V nya panjang gelombangnya nggak ada di sini, berarti V nya itu berarti kita ambil 25. Iya, 25 dibagi pada nada dasar, frekuensi nada dasar ini adalah lambda itu adalah sama dengan 2L. Ingat tadi ya, 2L. Ya kan, 2L kan tadi. Nih, pada sebelumnya kita lihat lambda sama dengan 2L ya. Berarti kata kita lihat itu berarti 25 dibagi L nya 1. Berarti berapa? 25 dibagi 2 atau sama dengan 12,5 meter per second. Nah, sekarang kalau pada ini nada dasar, kalau pada nada atas kedua, nah nada atas kedua ingat perbandingannya 1 banding berapa? FO dengan ini 1 banding 3. Kalau ini 1 berarti ini 3 ya kan, berarti kita bisa masukin ini berarti 3 dikali 12,5 berarti sama dengan 12,5 kali 3, 12,5 kali 3 ini 51 67 3,75 37,5 ya. Berarti jawabannya 37,5 kalau dikali 3. Satuannya apa? Hertz, jangan lupa satuannya hertz. Ingat satuannya hertz bukan meter per second. Iya. Satuannya hertz. Oke, selanjutnya setas dawai, contoh berikutnya. Setas dawai panjangnya 2,5 meter, masanya 250 gram, diberi tegangan 200 Newton, kemudian dipetik hingga dawai tersebut membentuk pola 2,5 gelombang. Berapa frekuensi nada yang dihasilkan dan nada atas keberapa? Sekarang kita lihat di sini. Diketahui di sini panjangnya adalah 2,5 meter. Kemudian masanya dijubah ke kilogram adalah berapa? 1, 2, 3 0,25 kg. Kemudian gayanya adalah 250 Newton. Dipetik pada dawai membentuk pola 2,5 gelombang. 2,5 lambda itu panjangnya 2,5 meter. Maka lambdanya itu adalah berapa? 1 meter. Lambda 1 meter ya. Kemudian oke, kita lihat cari apa dulu? Cari V ya. Cari V. V sama dengan akar F per mu. Nah, atau akar F nya itu adalah M per L. Mu nya ingat M per L. Jadi langsung F dikali L per M. Kita masukin V nya sama dengan akar 250 dikali 2,5 dibagi M nya 0,25. Oke, berarti ini 0,25 coret sama ini, jadi sama dengan 25 coret berarti kali 10 berarti adalah akar 2500 ya. 2500 akar 2500 berapa? 50 meter per second. V nya 50 meter per second. Ya, sekarang kita cari
apa? Kita cari F-nya. F sama dengan P per lambda. Ya. P-nya itu berapa? P-nya 50. Per lambdanya itu berapa? 1. Berarti sama dengan 50 Hz. Nah, 50 Hz ini pada lambda sama dengan 1 meter. Ya, 50 Hz itu pada lambda 1 meter. Nah, sekarang kalau dia 2,5 lambda, jadi ada berapa meter dia? Ada berapa, ya kan? Nah, sekarang kalau dia lambdanya itu ada 2,5 meter, berarti ini adalah F-nya, berarti F sama dengan berarti P per N kali L, ya kan? L kali N. Berarti V-nya itu kali N-nya itu nada keberapa? F-nya 20 Hz. 50 sama dengan V-nya 50 dibagi N dikali berapa ininya? L-nya 2,5. Ini coret, berarti N-nya itu Mister pindahin ke sebelah sini. Ya, bisa pindahin sebelah sini. Set garis, maka N sama dengan 1 per 2,5 sama dengan 4 berapa? Nah, N-nya sama dengan 4. Berarti pada frekuensi nada ke 4, ya. Berarti F4 berarti pada frekuensi nada ke 4. Nah, itu ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang pada pipa organa. Pipa organa kita lihat di sini, pipa organa. Ada pipa organa pada terbuka dan ada pipa organa pada tertutup. Pipa organa pada terbuka bedanya apa? Kalau organa terbuka, dia bagian sebelah sininya terbuka bagiannya. Satu bagian, dua bagian terbuka nih. Ini terbuka. Kalau tertutup, bagian sebelah sini bagian ditutup nih. Ini gambar harus tutup nih. Ya, dia tutup dia. Maka ketika pada saat terbuka di sini, pipa organa terbuka, dia sehingga pada nada dasar dia ditiup. Nah, ini lihat nih terbentuk berapa gelombang ini? Ini 1/4 ditambah 1/4 jadi setengah L. Nah, ya, pada nada dasar. Pada nada pertama ini terbentuk 1/4 ditambah setengah tambah 1/4 yaitu 1. Nah, pada nada ketiga ini terbentuk berapa? Diambil aja simpulnya nih, 1 gelombang ditambah 1/4 tambah 1/4 jadi setengah atau 3/2 L-nya lambda. Maka perbandingan frekuensinya itu adalah 1 banding 2 banding 3 banding 4, ya. Ini perbandingannya. Harus diingat. Nah, pada pipa organa tertutup, dia pada nada dasar ini terbentuk 1/4 gelombang di sini. Pada nada atas pertama dia terbentuk di sini setengah ditambah 1/4 jadi 3/4 lambda. Pada nada atas kedua ini terbentuk 1 ditambah 1/4 berarti 5/4 lambda dan seterusnya. Maka perbandingannya itu adalah 1 banding 3 banding 5 banding 7. Harus diingat ini pipa organa terbuka tertutup. Ya, tertutup dengan terbuka. For example, kita lihat di sini. Sebuah pipa organa tertutup dengan panjang 80 cm menghasilkan 3 simpul dan 3 perut. Jika cepat rambat bunyi di udara ada 340, ini kita lihat menghasilkan 3 simpul dan 3 perut. Tertutup dia. Tertutup itu dia berarti di sini. Nah, dari sini dia modelnya tertutup dia kan, tertutup gini kan. Ya, gelombangnya. Ini pipa organanya, pipanya. Nah, jadi dia gini. Dia terus ada berapa? Ada 3 simpul. 1, 2, 3. Nah, iya, ceritanya ada 3 nih. Dari sini hitungnya 1, 2, 3. 3 simpul. Perutnya ada berapa? 1, 2, 3. Nah, sampai sini doang nih. Ya, kira-kira tutup. Jadi ada berapa gelombang? Kita lihat. 1 1/4. Berarti lambdanya itu, L-nya itu adalah berapa 1/4? 5/4 lambda. 5/4, ingat.
5/4. Kalau 5/4 lambda itu tadi kita lihat 5/4 lambda tadi 5/4 itu berarti frekuensinya ambil ke nada atas kedua ya, nada atas kedua 5/4 soalnya. Kemudian kita lanjutkan, berarti F-nya F kedua sama dengan 5/4 ya. F kedua dia perbandingannya berarti V per di sini kali lambda, berarti V nya itu lambdanya berapa? Lambda, kalau cari lambda berarti lambda sama dengan 4L/5. jadi lambdanya itu adalah 4L, di sini 5 depan. Ini F2 nada atas kedua. Kemudian cepat rambat sekian, berapa frekuensi, tinggal masukin aja. Berarti frekuensi yang kedua, berarti tinggal masukin panjangnya itu frekuensinya 340 dikali 5, ini 5 ya, kali 5. Kemudian L nya itu 4 dikali 80 cm, berapa meter? 0,8 ya, 0,8. 4 dikali ini berarti 34 kali 5 berapa? 34 kali 5 berarti 02, ini 15, 16, 17, 170 ya, 1700 dibagi ini 8 kali 4 3,2 ya, jadi sekitar segitu. Saya hapus ini ya, 3,2, atau dikecilin, tinggal kecilin lagi pakai kalkulator silakan. Berarti ini adalah 1700/32, dikecilin boleh, dikecilin, dibagi kecilin lagi, dibagi 4 nih satuan. Nah, saya gunakan kalkulator ya. Oke, kita lanjut lagi. Nada atas pertama pipa organa terbuka beresonansi dengan nada atas keempat pipa organa tertutup. Oke, kita terus diketahui. Nada atas terbuka pertama ya, B1 buka, beresonansi dengan nada atas keempat tutup yang keempat ya, berarti B4. Ingat ya, panjang pipa organa terbuka tersebut 90 cm, LB sama dengan 0,90 cm ya. Nah, dirubah ke meter boleh, 0,9 meter. Nah ya, berarti kalau ini frekuensinya sama, FB sama dengan FT4, ingat rumus frekuensi itu adalah ya, cepat lambatnya kebetulan sama, V per apa sini, berarti lambda ya kan, sama dengan V per lambda. Lambdanya diganti berarti N kali L. N kali L, N kali L. Ingat di sini B1, ini T4. Kebetulan V-nya sama, yang beda L-nya 2. Nah, pada nada atas pipa pertama berarti di sini N-nya 1. Kan perbandingannya 1 banding. Nah, berarti sini adalah 1/2 ya kan? Perbandingannya tadi dikali L-nya itu 90 sama dengan 1/, ya kan? Nada atas keempat tertutup, kan perbandingannya berarti 1, 3, 5, 7 ya. Nada atas keempat, ini nada dasar 1, 2, 3, 9, berarti 9 kali L ya, 9 kali L. Kemudian L nya coret, 90 nya tinggal 20, 1/L sama dengan 1/40, berarti L nya berapa? L nya sama dengan 40 cm ya, 40 cm. Oke, sampai di sini saja dari Mister. Ini latihan buat kalian, silakan kerjakan ya. Nanti silakan setelah selesai dikirim ke classroom yang sudah ada Mister buat dan menjangka waktu yang saya tentukan. Kalau tidak
mengerjakan berarti nilai 0, atau kalau kelewatan nilainya berkurang. Ya, oke, sampai jumpa lagi lain waktu. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.